Bukan, bukan seperti itu. Yang dimaksudkan itu dari ayat itu. Makanya saya bilang, kalau kamu baca, kemudian kamu menafsirkan itu menurut pikiranmu sendiri, bukan menurut penerjemahan Alkitab. Di Gitu. mana ini tertulis bukan pikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, dan kepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Nama Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen, dan seru ini kaum muslimin. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Oke, jadi saya mau bahas lanjut soal yang tadi yang Pak Ustadz bilang, mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu memberikan 100 istri menurut dari pemahaman Pak Ustadz. Oke, jadi begini Pak Ustadz, yang dimaksudkan dari ayat, ya, karena saya harus jelaskan supaya orang mengetahui bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu hanya salah tafsirannya dari Pak Ustadz tentang 100 istri itu. Salah tafsiran, bukan itu tertulis di kitabmu. Itu tertulis di kitabmu, bukan tafsiran dari saya. Tertulis di kitabmu, Yesus janjikan 100 istri. Kok malah saya yang disalahin, aneh. Kita diskusi, bukan menghujat agama. Ini kalau Kristen yang mengatakan kalau saya menampilkan data, apakah saya menghujat namanya? Enggak, saya diskusi. Lagi menampilkan data Bible kamu gitu. Oke, dengar. Saya berbicara dengar. Jadi, yang ayat Alkitab yang Pak Ustadz mengatakan itu bukan Yesus menjanjikan 100 istri, bukan artinya seperti itu. Yang Yesus maksudkan artinya siapa yang meninggalkan rumah, orang tua, anak, istri atau suaminya, pokoknya pasangannya itu, pokoknya segala yang di dunia ini, dia akan menerima 100 kali lipat. Yang dimaksudkan itu adalah upah, artinya upah dari hasil menyangkal dirinya, yaitu untuk melayani Yesus, untuk mengikut Yesus. Jadi begini, ibaratnya begini ya. Ya upah memang, upahnya 100 istri memang 100 kali lipat. Udah dibilang, upah itu upah, betul upah itu. Upah 100 istri, upahnya memang betul. Kamu dengar. Ya Pak Ustadz ya. Jadi yang maksudkan itu contoh, ini pendeta-pendeta atau penginjil. Dia pergi untuk memberitakan Injil tentang Yesus. Dia meninggalkan istrinya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan anak, pasangannya, orang tuanya untuk memberitakan Injil. Itulah yang dimaksudkannya untuk ini menerima upah. Artinya menerima dari hasil jeripayanya untuk bukan berarti menerima 100 istri, tapi artinya 100 kali lipat, artinya yang kekal. Tertulisnya di kitabmu. Kau mau bantah Yesus kah? Nih. Kau mau bantah Yesus? Kalau kamu tinggalkan istri, kamu akan menerima 100 kali lipat istrimu. Tuh. Gimana kau mau bantah Yesus? Kamu salah menafsirkan itu, Ustaz. Itu tafsiran menurut ini saya tidak menafsir. Saya tidak menafsir. Di sini tertulis. Nih tertulis istri. Kalau kamu tinggalin istri, kata Yesus ya, maka kamu akan menerima 100 kali lipat istri itu dan akan mewarisi hidup yang kekal. Baca dulu yang betul. Karena begini, munculnya penyesat itu sudah tertulis juga bahwa pada zaman-zaman akhir saya cuma baca kitabmu. Ustadz, saya hargai kamu, tapi kamu membaca kitab kamu menerjemahkannya itu menurut pikiranmu sendiri itu. Begitu. Enggak, jadi saya enggak menurut pemikiran saya, menurut tertulis di kitabmu kamu baca. Kok menurut saya?
Ngapain menurut saya, menurut Itu kan kitabmu, kamu- menurut kitabmu kata Yesus. Ya, kau dengar. Bukan saya menyangkal apa yang isi Alkitab itu omong. Tapi yang dimaksudkan dari Alkitab itu bahwa artinya upahnya itu tidak terhitung jumlahnya ketika seseorang menerima atau memberitakan Injil tentang Yesus. Itu yang dimaksudkan 100 kali lipat itu. Bukan 100 istri, bukan 100 ibu yang kau ngomong tadi. Kau dengar itu? Lalu Kau kalau tadi dia tinggalin istri, kalau tinggalin istri Sekarang apa? saya tanya. Upahnya apa? Upahnya 100 kali lipat kata Yesus. Oke. Tuh, tertulis. Saya tanya. Tertulis tuh. Iya, tentang dua bidadari itu kau bagaimana itu? Kalau menurut ajaran kamu, kau tadi menerangkan Gimana? tentang 7 bidadari itu. Saya tidak ini saya Sedikit. tidak mengklaim Saya tidak baik. sedikit banget kalau 72, saya lebih menarik Yesus ini 100. Saya pengen ikut Yesus saya nih. Kayak kalau di bidadari cuma 72. Kalau Yesus janjiin 100 nih kawan-kawan. Benar. Pengen ikut Yesus aja saya biar dikasih 100. Ogah saya 72. Gini. Oh. Oke. Kamu diam dulu, Pak Ustadz. Pak Ustadz yang terhormat, diam dulu, saya jelaskan. Jadi yang dimaksudkan itu bukan berarti kamu di surga itu punya 100 istri, 100 ibu-ibu, bukan. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan itu dari ayat itu, makanya saya bilang kalau kamu baca kemudian kamu menafsirkan itu menurut pikiranmu sendiri, bukan menurut penerjemahan Alkitab. Gimana ini tertulis bukan pikiran saya? Udah dibilang ini bukan pikiran saya. Ini tertulis di kitabmu. Ini menurut Kamu kitabmu. punya Google di Yesus situ. membalas Kamu- 100 istri. Dari ayat ini Google atau tidak? Ustadz, saya ngomong sama kau, kamu cari di Google situ, apakah kamu lebih pintar dari Google atau tidak? Nah, supaya kita lihat bersama-sama Apanya? menurut terjemahan Google yang atau kau yang lebih pintar dari Google tentang ayat itu. Kau cari di Google sekarang. Kamu mau kutunjukkan Kau cari Google kalimat sekarang. yang asli? Terjemahan Hah? saya mau Apanya? tanya, apakah kamu lebih pintar dari Google atau Ngapain ke Google, ngapain? Enggak, kamu- Ngapain ke Google? Ini kitabmu. Ini kitabmu yang kubawa, bukan Google. Matius 19:29, kitabmu yang kubawa. Memang dari Google. Ya aku buka situs kitabmu. Kitabmu yang kubawa dan tertulis Yesus mengatakan apa? Jika meninggalkan istri, ya maka dia akan menerima 100 kali lipat. Gitu. Hmm. bukan itu. Bukan istrinya akan menjadi 100 di surga, namun upah karena pengorbanannya, artinya penyangkalan dirinya. Makanya saya bilang, kamu kan Pak Ustadz, kamu punya Google di Itu situ. tafsir kamu. Saya mau tes. Tafsir kamu. Bukan kata Yesus. Itu mau kamu. Kalau ya itu tafsir kamu. Kalau Yesus jelas tertulis di sini akan membalasnya 100 kali gitu. Sekarang begini, Bagaimana? kamu lebih pintar dari Google atau bagaimana? Coba kamu Google dulu. Itu artinya apa? Ngapain Supaya pakai kamu baca Google? situ. Supaya jangan Ngapain pakai Google? tidak. Kamu menafsirkan itu. Apa pakai Google? Iya kan? Apa hubungannya dengan Google apa? Apa hubungannya dengan Google? Kamu dengar. Saya kan merasa paling mengerti. Saya mau cek apakah pemahamanmu lebih pintar dari Google atau tidak tentang Iya, maksud apa dari firman hubungannya itu. dengan Kamu Google? men- Pembahasan kita nih ngapain? Iya, kamu cari di Google arti dari ayat itu apa? Kamu cari sekarang di Google arti dari ayat itu apa? Supaya kamu tahu, kamu jangan menafsirkan itu menurut pikiranmu sendiri. Seperti Ngapain itu. diartikan lagi? Sudah tertulis, ngapain diartikan? Ini jelas negara Indonesia tertulis, ngapain kalau diartikan sudah lagi? menolak, yes. Dan setiap orang yang sudah Ustaz. meninggalkan rumah, kata Yesus,
saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang, demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat. Maka yang ditinggalkan ini, saudara laki-laki, perempuan, ayah, ibu atau istri, balas 100 kali nanti. Ini tertulis di kitabmu. Ngapain ke Google? Arti apa lagi? Udah jelas ini. Ustaz, kau dengar dulu. Sama seperti yang kamu pernah live juga, kamu mengatakan bahwa umat Kristus Yesus itu melarang orang untuk makan babi. Itu kan menurut pemikiranmu sendiri. Kalau kamu baca dari konteks lain, bahwa itu sudah artikan Mana lain. lagi kamu? Maka itu saya mau bilang, babi kamu lagi udah. Kamu udah. Kenapa lagi ke babi kamu? Astagfirullah, ke babi dia teman-teman. Terjemah itu. Oh Pak. Kau dengar, Pak Ustadz, kalau saya ngomong diam dulu situ, supaya saya jelaskan habis, supaya tidak terkesan Ngapain seperti kau kamu ngatur mengelak aku? Nggak perlu. Aku yang ngatur kamu. Kamu mau ngomong apa? Silakan. Oke, begini Ustadz, itu menurut pemahaman Pak Ustadz yang Pak Ustadz membaca dari ini Alkitab itu. Tapi menurut pemahaman kami bahwa bukan seperti itu. Maka itu saya mengatakan, saya minta Pak Ustadz coba cari Sekali lagi dulu bukan pemahaman saya, bukan tafsir saya, bukan. Oke, sudah. Itu tertulis di kitabmu. Di kitabmu yang tulis, bukan saya, bukan menurut saya, bukan. Gimana sih? Dari tadi sudah ku bilang itu bukan menurut saya, tapi menurut yang tertulis di kitabmu. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau orang membaca Al-Quran itu tidak membaca seluruhnya itu, apakah akan ada salah pemahaman atau tidak? Ini Al-Quran, coba. Menurut Pak Ustadz itu bagaimana? Apakah harus membaca setengah-setengah saja atau membaca seluruhnya? Coba Pak Ustadz jawab. Tadi gimana urusan 100 istri, udah kelar kah? Sabar dulu, belum kelar. Maka itu saya bilang, coba Pak Ustadz Udah jawab kelar. dulu. Jawab dulu. Kamu Apakah kalau kesimpulannya kamu lebih suka yang 72 atau yang 100? Aku tanya sama Tidak. kamu. Yesus Tuhan Allah saya tidak menjanjikan tentang hal duniawi atau kepuasan duniawi di surga. Tidak ada itu, tidak ada di ajaran Kristen. Tidak ada. Kalau di Kristen memang Jadi itu ajaran Yesus yang kubawa nih, ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Ini Memang Yesus dengan Kristen beda. Yesus tidak mengajarkan Kristen, Yesus tidak kenal Kristen. Yang kubawa nih ajaran Yesus. Kalau ajaran Kristenmu ya beda dengan ajaran Yesus. Memang kalau di ajaran Yesus di surga, Yesus akan menjanjikan 100 istri, 100 kali lipat gitu. Oke, jadi begini Pak Ustadz. Kalau saya mau bertanya nih, kalau orang membaca suatu teks atau suatu kitab, apakah harus membaca seluruhnya atau membaca setengah-setengah agar bisa memahami isinya? Kita kan baca satu ayat itu, seluruh ayatnya tuh. Seluruh dari ayat 29. Berarti hanya membaca setengah. Hanya membaca satu ayat doang dari kitab Alkitab itu. Maka itu saya katakan, yang dibahas itu memang di dalam satu ayat itu, bukan ayat yang lain. Gimana sih? Ya, itu makanya saya mengatakan bahwa itu menurut penafsiran Pak Ustadz, karena Pak Ustadz hanya membaca dari satu Bukan ayat saja. penafsiran Sama. saya, sesuai yang tertulis di kitabmu. Makanya saya Kok saya yang disalahin? Saya tidak ada menafsir, saya cuma membacakan yang tertulis di kitabmu. Bukan saya menafsir. Oke. Itu Gini, menurut Pak kitabmu. Ustadz. Gini Pak Ustadz yang terhormat, kalau Bapak membaca dari itu, Bapak akan menafsirkannya itu lain. Karena ada ayat lain yang ada mendukungnya itu. Barang siapa menyangkal dirinya dan mengikut aku.
Itu ada ayat pendukung, ada ayat bersamaan dengan itu. Artinya dimaksud meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, artinya menyangkal seluruh duniawi punya agar fokus untuk melayani Yesus. Itu yang pertama. Kemudian saya mau mengatakan kenapa tadi saya bahas yang babi, karena saya pernah nonton videonya Pak Ustadz nih yang mengatakan bahwa Kristen itu, ajaran Yesus itu melarang untuk memakan babi, tapi kami memakan babi. Itu kan Pak Ustadz membacanya dari perjanjian lama. Itu yang saya mengatakan, ini contoh halnya yang sama. Kalau Pak Ustadz membaca halnya di dalam perjanjian baru, bahwa Yesus mengatakan yang haram itu yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke dalam mulut. Maka itu Nanti kalau itu membaca melebar ke situ. bukan, ini saya Melebar ke situ. Saya nggak Iya, heran begini. kenapa ada 100 istri itu, saya nggak heran. Coba kamu baca ke Matius 21 nomor 31. Ya, nggak heran saya kenapa ada 100 istri di surgamu tuh. Nih. Matius 21 nomor 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata, kata Yesus nih ya, kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan sorga. Ini buat apa pesundal di surga? Oke, sudah. Buat apa pesundal di surgamu? Saya memberitahukan maksud dari ayat itu lagi. Oke. Jadi maksud ayat itu ada teks pendukungnya Pak Ustadz dari kitab, bahwa jadi begini. Teks apa? Ada suatu perempuan, ada satu perempuan sundal yang ditangkap tangan Itu tertulis di mana? sedang melakukan Kau tampilkan dulu, perzinahan. sebutkan dulu tertulis di mana gitu. Oke. Baru kau jelaskan. Kalau saya kan kayak gini ya, nih tertulis di Matius 21 nomor 31 tertulisnya kayak gini. Nah, baru saya bernarasi gitu. Nah, yang kamu omong itu ya, atau itu tertulis di mana? Aduh. Aduh. Pingsan dia teman-teman. Udahlah, belajar dulu. Pingsan dia, pingsan. Enggak, saya turunin. Pingsan dia, kelamaan. Udah 3 kali juga dia naik. Besoklah lagi kau naik. Belajar dulu kamunya. Besoklah lagi kau naik. Oh, berarti betul sudah. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Iya, malam, Mbak. Islam atau Kristen, Mbak? Selamat juga Abangnya Pak Ustadz. Abangnya Islam atau Kristen, Bang? Kristen loh. Nah, kalau mau diskusi silahkan dibuka dulu kameranya. Tidak, saya tidak mau diskusi tentang agama Pak Ustadz. Ya udah. Turun aja kalau gitu ya. Kalau nggak mau diskusi tentang agama ya abang turun, karena saya diskusi lintas agama di sini. Kalau anda nggak mau diskusi ya udah turun aja abangnya. Salah tempat berarti. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bentar ya teman-teman. Kayaknya kalau kita jual obat kuat
di surganya Kristen, laku keras teman-teman. Udah dijanjikan 100 istrinya. Terus pula ada pesundalnya. Obat kuat laku keras ini, bisnis obat kuat aja udah saya kalau kayak gitu. Iya betul ya. Jual jamu nih, yang jual jamu nih. Yang jual jamu. Bisa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kenapa tuh? Kasih modal sama saya teman-teman. Saya mau jual obat kuat aja nanti di situ ya. Kasih sama saya, ya, kasih modal ya, kita bisnis gitu. Paten itulah pasti ya. Perlu banget itu obat kuat nanti di surga Kristen tuh. Aduh. Gantian ya, sabar. Halo, selamat malam. Umbu, selamat malam. Turun juga dia. Yang Islam nggak usah minta naik ya. Yang Islam nggak usah minta naik. Biarkan kawan yang Kristen yang meminta naik. Oke? Abdur, apa maksudnya? Nah, halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Pak Ustadz. Iya. Islam Kristen, Bang. Kristen. Buka dulu kameramu. Iya. Siap Pak Ustadz, siap. Bisa saya bertanya Pak Ustadz? Noise, kenapa noise? Noise tempatmu. Silakan buka dulu kameramu. Siap. Bang, itu ada HP satunya kah lagi? Kenapa? Anda 2 HP kah di situ? Anda punya 2 HP kah? Soalnya Satu, ada Jah, suara satu. masuk noise gitu. Satu. Nggak ada. Udah. Oke, silakan. Pak Ustadz mau tanya apa? Nih, saya mau dengar Pak Ustadz mau tanya. Oh, saya mau tanya apa? Bang, kenapa itu pesundal lebih duluan masuk surga tuh kenapa itu, Bang? Apa aja yang Pak Di Ustadz surga mau? Kristen. Iya, Matius 21 nomor 31. Kata Yesus, pesundal itu lebih duluan masuk surga. Buat apa pesundal di surga, Bang? Gimana? Buat apa pesundal di surga Kristen? Yang jelas Pak Ustadz, yang jelas. Buat apa pesundal di surga Kristen? Dalam Matius 21 nomor 31 itu. Suara Pak Ustadz nggak jelas sih. Lah. Turunlah kau ya, nggak jelas. Kau yang kagak jelas, ya. Dari tadi saya ngomong, ya. Kau yang kagak jelas. Macam mana? Kawan Kristen silahkan kalau yang meminta multi, ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, kita ganti.
Obstrom yang biasa. Tambal jalan lubang tuko. Ada Ustadz. Bukan yang itu. Yusuf P. Halo. Noise sekali bang. Obstrom. Iya, selamat malam Ustadz. Malah. Abang Iya. Islam atau Kristen bang? Saya Kristen Pak Ustadz. Oh, terus kita boleh tanya jawab. Begini Pak Ustadz, ini yang pertanyaan dari Ustadz masalah orang Kristen itu apa ya? Yang pokoknya Pak Ustadz tahu ya. Oh baik. Berarti saya boleh tanya nih. Tidak, maksudnya yang Pak Ustadz tahu dari Kristen supaya saya bisa jawab atau tanya ke saya. Lah, berarti saya boleh tanya kamu. Boleh, silahkan. Buat apa pesundal di surga? Sesuai tema, sesuai tema. Sesuai tema. Oh, sesuai tema. Tentara Romawi ini masuk surga atau masuk neraka? Yang berhak menghakimi Yesus itu berarti masuk neraka. Tentara Romawi masuk neraka. Iya, iya. Ustadz Masuk kaget ya? neraka tentara Romawi. Berarti dosa tentara Romawi nggak ditebus berarti. Kenapa? Berarti dosa tentara Romawi tidak ditebus gitu. Nah, kematiannya yang jadi tebus. Lah. Kematian yang menebus. Tapi Ustadz paham nggak tentang Kristen? Ya kan kalau Yesus itu kan mati di tiang salib untuk nebus dosa kata Kristen. dosa Nah, yang ditebus yang menyalibkan itu kan tentara Romawi. Berarti Iya. tentara Romawi itu tidak ditebus dosanya gitu. Anda diam dulu, Yang dosa mula-mula itu jatuh Jawab pertama. pertanyaan saya. Iya, dosa mula-mula pertama jatuh ke dunia ini dari siapa coba? Saya nggak tanya dosa mula-mula. Yang saya tanya tentara Romawi itu berarti tidak ditebus gitu dosanya. Justru Ustadz itu belajar apa yang di atas yang Anda tidak tahu dari dosa mula-mula. Gak bisa diskusi kamu. Ditanya tadi ya. Ditanya tentara Romawi itu ya. Meskipun kamu udah open camp ya bang ya. Coba pertanyaan itu jawabannya yang nyambung. Saya tidak ada bertanya masalah dosa mula-mula, nggak ada. Yang saya tanyakan ya, berarti tentara Romawi itu tidak ditebus dong dosanya oleh Yesus, kan kayak gitu. Tinggal dijawab gitu. Malah ke dosa mula-mula apa hubungannya? Enggak jelas sekali kamu, ya. Yang jelaslah diskusi itu. Halo, selamat malam Bang. Malam bang, iya. Sedang Kristen bang. Aku bisa dibilang Kristen, ibu Kristen Bang. Bapak Islam. Bapak Islam, ibu Kristen. Ya. Baik. Tapi kalau abang condongnya kemana? Di KTP apa? Di KTP Muslim Bang. Tapi Di KTP Muslim. ya jarang ke masjid, jarang juga ke gereja Bang. Baik. Jadi gini bang, rokoknya dikondisikan bang, karena tidak boleh merokok di ini ya, Oke siap. di TikTok. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Kalau saya keluar dari ini Bang, dari ini apanya Abang. Tentara Romawi masuk surga, neraka, saya keluar dari situ dulu Bang. Yang saya mau tanya ini mengenai ini Isra Miraj, tentang saya dengar tentang Rasulullah itu kan dia ke langit kalau nggak salah kan gitu kan Bang. Yang jadi pertanyaan saya ini, dia pernah menerima wahyu disuruh Allah untuk
mengajarkan sholat, apakah perintah dia itu dia mendengar langsung Allah atau melihat langsung Allah berbicara atau gimana Bang? Ya dia langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ. Kalau dia langsung berbicara sama Tapi bukan berarti, bentar. Bukan berarti dia melihat dengan mata. terus Gitu. Sama seperti halnya Nabi Musa. Nabi Musa langsung berbicara dengan Allah melalui balik pohon. Nah, kayak gitu. Nabi Muhammad juga langsung berbicara dengan Allah waktu Isra Mi'raj gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah, apakah Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu melalui mulut atau bagaimana ya? Melalui mulut atau bagaimana begitu, Bang? Bang, Allah itu bukan makhluk. Bedakan dulu. Jadi kalau Anda menduga bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu kayak manusia punya mulut, salah gitu. Dia beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia enggak sama dengan kita. Kita ini ciptaannya, dia itu Tuhan. Beda kan gitu. Khalik dengan makhluk beda. Terus Nah, dia menyampaikan karena Nabi Muhammad ya yang diperjalankan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemuliaannya, kekuasaannya, maka Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu mendengar. Langsung bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi Muhammad itu bercakap-cakap berhadapan, kagak. Gitu. maksudnya bagaimana Bang? Gak ngerti. Bahkan bukan saya cuma ngerti, bahkan orang lain pun gak mengerti. Bagaimana dia mendengar? Teman-teman yang lain ngerti dia. Sama seperti contoh Nabi Musa langsung berbicara kepada Allah di balik pohon. Ya, masa berbicara mengenai pohon kan gak masuk akal. Akal gak terima Bang. Islam kan butuh akal untuk pahami. Nah, itu kan Allah yang ceritakan. Baik di Kristen ya, di kitab Kristen maupun di kitab Islam, ada Nabi Musa itu langsung berbicara dengan Allah. Tapi bukan berbicara, bercakap-cakap langsung berhadapan face to face, bukan. Gini Bang, tunggu Bang. Kalau kita berbicara yang bercakap-cakap itu melalui mulut, nggak bisa lain-lain. Melalui mulut, namanya aja bercakap-cakap, berarti melalui mulut kan? Oh, baik. Sebentar, saya mau tanya kamu, kalau logika kamu kayak gitu. Ini kamu dengar? Bapak tolong dengarkan. Bagaimana dengan itu, Pak? Sudahlah. Bapak selamat dulu deh. Tahu nggak, Pak? Berapa kita? Bapak belum selamat. Enggak. Dengar nggak suaranya? Dengar. Suaranya? Dengar. Cariin mana mulutnya. Gini Bang. Bentar, saya mau cari. Tadi kamu dengar suaranya, mana cariin mulutnya mana? Coba cariin di HP ini mana mulutnya? Gini Bang. Tuhan sama HP itu nggak sama, jangan bandingkan. Bentar dulu saya mencontohkan biar kamu paham gitu. Ya. Mana mulutnya? Itu speakernya kan mulutnya, speaker melalui speakernya. Mana ada mulut di sini? Gak ada. Bang, gini Bang, HP itu nggak ada mulut, HP itu keluar melalui speaker, suaranya keluar melalui speaker. Ya kan ada suara tadi, ada yang bercakap-cakap. Mana mulutnya? Kalau kata speaker kamu harus bercakap-cakap itu harus pakai mulut. Mana mulutnya? Bang, speaker itu kan speaker, kan HP kan? Ini HP. Kalau abang samakan, Speaker itu mulut atau bukan? jelas bukan Bang, jelas bukan. Ya bukan. Berarti ketika Tuhan bercakap-cakap bukan berarti harus pakai mulut. Kayak gitu aja kok susah nangkapnya gitu. Bukan susah nangkap Bang. Artinya kalau kita bercakap-cakap itu bukan berarti harus selalu pakai mulut, kagak. Makanya beda ke Tuhan dengan makhluk.
Iya, namanya bercakap-cakap itu melalui mulut, Bang. Nggak ada cakap-cakap melalui kaki, nggak ada. Nggak ada. Kaki nggak bisa bercakap-cakap, Bang. Yang namanya bercakap-cakap itu melalui mulut, Bang. Namanya bercakap-cakap. Nah, melalui mulut, Bang. Nggak bisa melalui kaki. Tahu saya. Terus? Terus bagaimana Allah menyampaikan kepada Rasulullah itu? Menyampaikan melalui apa? Melalui bagaimana, Bang? Ya iya melalui percakapan dengan Allah. Rasulullah mendengar dia, tapi dia bukan langsung melihat zatnya, enggak. Karena enggak ada bisa yang melihat zat Allah, enggak bisa. Gini aja, Bang. Oke, saya tangkap. Kalau Nabi pun ditanya di dalam Isra Mi'raj itu, Allah itu nur alan nur, cahaya di atas cahaya gitu jawaban beliau. Bukan berarti dia bercakap-cakap langsung berhadapan face to face dengan manusia tatap mata gitu, enggak. Artinya apa? Di Sidratul Muntaha itu ada suara Allah. Ada suara Allah yang Nabi Muhammad SAW dimampukan untuk mendengar suaranya gitu. Itu. Begini saja, Bang. Kita kan tahu bahwa saya pernah dengar bahwa Rasulullah bersabda, Allah kan berfirman, gitu kan? Allah berfirman itu sama seperti tadi, Bang. Rasulullah SAW itu dia bersabda, berarti dia ucapkan melalui mulut kan gitu. Terus Allah berfirman itu melalui apa gitu? Allah berfirman melalui apa? Gitu. Ya, gini Bang, kalau Allah berfirman bukan berarti harus dia punya mulut, enggak? Terus? Ya, ada cara dia. Cara dia. Allah punya cara. Cara apa tuh, Bang? Coba Abang jelaskan caranya bagaimana? Cara dia mana saya bisa gitu memikirkan Tuhan pakai apa? Oke. Yang kita tahu kan yang memunculkan suara itu kan mulut, terus juga speaker kan kayak gitu. Nah, kalau Allah berfirman kalau Allah berfirman itu dia tidak perlu mulut, tidak perlu speaker gitu. Karena dia beda dengan makhluk. Itu dulu, makanya kau tanamkan dulu, ku bilang. Kalau kamu menduga-duga bahwa Allah itu seperti makhluk, ya, nanti kamu kalau Allah bercakap-cakap, Allah berarti punya mulut. Habis itu nanti kalau Allah Maha mendengar, berarti Allah punya telinga, pemikiran kamu kayak gitu pasti. Pemikiran gitu. Gitu. Jadi Allah itu berfirman melalui sifatnya yang berfirman gitu. Kalau apakah pakai alat, kan kata kamu kayak gitu. Alat itu makhluk. Makanya ada ayat di dalam Islam, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah semua ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Ya. Oke. Dan janganlah kamu memikirkan zatnya, karena otak kita ini kecil gitu. Kita ini kepintarannya dikasih oleh Tuhan. Kecil otak kita nih, nggak mampu kita memikirkan zatnya. Nabi Muhammad aja menjawab, nur alan nur, cahaya di atas cahaya. Jadi nggak perlu kita memikirkan zatnya. Kalau dia berfirman, dia pakai apa? Nggak perlu. Kalau kita sudah menduga dia berfirman pakai mulut, berarti mujasimah Anda sudah. Allah itu bukan seperti makhluk. Gitu. Ya, oke. Sekarang kita masuk di sini, Bang. Tentara Romawi masuk surga apa neraka? Menurut Abang apa? Masuk surga apa neraka, Bang? Nah, saya yang bertanya sama Kristen juga itu, Bang. Oke. Tentara Romawi itu. Saya kalau aku sih masuk neraka, Bang. Masuk neraka, alasannya? Karena membunuh, Bang. Simpel kan, membunuh. Membunuh. Jadi tentara Romawi masuk neraka, nggak ditebus berarti dosanya. Yang namanya masuk neraka ya bagaimana cara tebusnya? Udah masuk neraka, Bang. Lah, kan Yesus mati di tiang salib itu buat nebus dosa toh. Yesus mati di tiang salib. Ceritanya lain, buat Bang. nebus dosa. Beda Yesus sama tentara, Bang. Kan begitu kan? Lah,
Kalau Yesusnya mati, dosa telah ditebus. Kenapa masih masuk neraka? Ya. Siapa yang bilang bang? Kalau mati dosanya tebus bang. Kalau mati kok dosanya tebus? Bagaimana tuh bang? Nah, kalau Yesusnya mati, kan dosa telah ditebus gitu. Untuk manusia. Nah, ngapain tentara Romawi masih masuk neraka coba? Berarti sia-sia. Gini bang. Sia-sia Yesus mati di tiang salib gitu. Jangankan orang Muslim, orang Kristen saja, orang Kristen saja, kalau yang namanya membunuh itu masuk neraka bang. Ya, membunuh masuk neraka, saya tahu. Yang membunuh, Ya kalau membunuh masuk neraka, saya juga tahu bang. ya. Makanya saya bertanya, kalau tentara Romawi itu masuk neraka, berarti sia-sia dong kematian Yesus di tiang salib menebus dosa. Buat apa? Yesus itu dibunuh atau bunuh diri bang? Itu kan dihukum dia, Nah, kan gitu. ya. Oke dong. Terima kasih bang. Oke saya turun bang. Oke terima kasih. Iya kan gitu. Iya, baik. Ya. Masuk. Terima kasih bang. Masuk. Untuk ilmunya bang. Iya. Mantap bang. Oke. Oke. Selamat malam bang. Malam. Ada ya teman-teman. Kalau tentara Romawi itu tidak masuk neraka, berarti sia-sia dong Yesus mati menebus dosa. Gak ditebus tentara Romawinya. Ya. Tentara Romawinya nggak ditebus, padahal dia berjasa loh. Ya. Ada, nggak jelas tuh Ustadz, yang nggak tahu ya. Dia mau apa, entah apa diisi pemikiran dia, saya juga nggak tahu gitu ya. Ya terserah lah. Yang penting kan kita jawab ya, kita jawab kayak gitu. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya lanjut ya, seperti biasa saya akan mengumumkannya untuk teman-teman semuanya bahwa pemasukan kita pada hari ini ada 106.000 ya teman-teman. 106.000, tinggal sekitar 13 juta lebih ya, kita udah mencapai 50 juta gitu untuk pembelian mushaf Al-Qur'annya. Teman-teman semuanya, jika Anda ya ingin membantu adik-adik kita nih ya, hari ini masuk di Yayasan Iman ya, itu saya umumkan 106.000 rupiah ya. 106.000 rupiah kawan-kawan. Jika teman-teman ya ingin membantu adik-adik kita membeli mushaf Al-Quran dan kitab kajian ulama di ponpes seluruh Indonesia, yang saat ini kan kita prioritaskan lagi di daerah Sumatera gitu ya. Nah, mungkin Anda mau beramal jariah untuk Bapak Ibu Anda ataupun untuk diri sendiri di yayasan yang saya bina. Ya, Anda bisa buka di sini, teman-teman. Ya, buka di sini di Google yayasanimanbjb.com. Di sini ada QRIS-nya dan di sini ada nomor rekeningnya. Ya, Bank Syariah Indonesia 733 920 7757 atas nama Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara. WhatsApp-nya nih 0811 5000 150. Silahkan di screenshot gitu. Teman-teman semuanya, kalau penyaluran nanti di website ini dia akan update, teman-teman, akan update kemana saja ya uangnya, dan bukti penyalurannya ada di web sini nanti ya teman-teman semuanya. Dan kalau Anda perlu QRIS nih, kalau Anda perlu QRIS, silakan di foto atau di screenshot, atau QRIS ini bisa Anda minta juga di nomor ya, nomor tim kita gitu, 0811 5000 150. Oke. Ya. Nah, jika teman-teman semuanya ada niat juga ya, ada niat berangkat umroh ya, di bulan September nanti, kawan-kawan semuanya, jika Anda berniat berangkat umroh, maka Anda bisa menghubungi saya melalui yayasan ya. Mungkin kita bisa berangkat satu rombongan. Yang mau ikut umroh saya ya, di bulan September tanggal 6 sampai 8 di bulan September nanti, silahkan menghubungi saya di 0811 5000 150.
harganya 32,5 umrohnya ya. 32,5 semuanya udah itu. Oke? 32,5 dan saya bawa rombongannya insyaallah. Ya, rombongannya. Di bulan September saya teman-teman ya umrohnya berangkatnya kita memakai travel resmi. Kalau mau satu rombongan dengan saya ya boleh hubungi di yayasannya. Kawan-kawan semuanya tanya-tanya aja. Harganya 32,5. Ada perubahan harga. Karena mungkin gara-gara perang kali. Gara-gara perang. Ada perubahan harga. Oke. Sekarang kita naikkan kembali. Halo, selamat malam. Malam. Iya, abang ini Islam atau Kristen, bang? Kristen. Ntar ya. Ya, kalau anda mau diskusi, silahkan dibuka kameranya, bang. Ntar ya. Oke. Di pinggir jalan ya itu ya, bang ya. Pertanyaan tentang apakah tentara Romawi masuk surga dan neraka ya sesuai tema ya. Ya itu kalaunya pertanyaan dari saya pasti itu. Tentara Romawi masuk surga atau masuk neraka? Lah, Ada juga yang masuk apalah, surga dan juga ada yang masuk neraka. ada masuk surga, ada masuk neraka. Ya. Kok bisa, bang? Iya, karena seperti di kitab di mana ya? Ntar ya. Ntar ya, aku cari dulu ya. Dia cari dulu, teman-teman. Ya, ntar ya, pergi. Cornelius putra Perkira sampai surga. Di Kisah Para Rasul 27 ya. Itu yang masuk surga. Sabar Rasul. Karena Sabar Rasul 27. Iya. Yang mengatakan Demikian tadi kami sebenarnya ini mana perdebatan itu berlangsung dan seperti biasa ya hanya berputar-putar ya ketika Kristen ini mendebat umat Islam, mereka ini berputar-putar macam gangsing ya, macam apa itu macam gangsing itu apa ya kalau bahasa apa lainnya tuh ya gangsing lah pokoknya ya yang berputar-putar. Baik, kamu simin mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Blusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.